Thank you, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Ya, satu kesenangan buat saya, kehormatan, boleh hadir di tengah-tengah teman-teman. Tadi baru masuk, udah disambut, siapa tadi? Kak siapa? Kak Doni. Kak Doni udah diomongin. Kita di sini Gospel Center berpusat pada Injil. Jadi nanti khotbahnya apa adanya. Wah, saya langsung pengen pulang. Kalau apa adanya berarti boleh pulang ya. Nggak bercanda, tapi saya senang. Saya merasa bagian dari teman-teman kita semua dalam satu perjalanan yang sama. Yaitu apa, kita sedang belajar mengenal Dia. Dan yang terpenting adalah kita sama-sama merayakan Injil. Berita kabar baik yang benar-benar mengubah hidup kita. Amin. Saya dikasih tema dari teman-teman untuk berbagi dari Yakobus 5. Dari situ saya mikir tema yang cocok apa ya. Maka saya kasih tema ini. Tersesat dan kembali. Yang ngomong orang yang pernah sesat. Ya, saya pernah sesat, tapi puji Tuhan. Tuhan yang menemukan kita. Tuhan yang mencari kita, membawa kita di tempat di mana kita berada, kembali ke hatinya Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana kita semua menjadi bagian dari sebuah gereja, sebuah komunitas, dan bagaimana Tuhan memakai orang di sekitar kita untuk membentuk hidup kita, untuk mengubah kita, dan yang terpenting adalah untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Mari kita baca bersama dari Yakobus 5 ayat 19 dan 20. Karena cuma 2 ayat, kita baca dua-duanya bersama-sama. Siap? Kita baca 3, 2, 1. Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menduduki banyak dosa. Amin. Sedikit latar belakang tentang ayat yang kita baca. Karena tanpa latar belakang, saya mau bilang gini, tanpa kita memahami konteks dari ayat-ayat ini, maka ayat yang kita baca itu cuma akan jadi motivasi. Tanpa konteks, tanpa latar belakang, maka ayat yang kita baca itu sekedar motivasi yang baik yang kita dengar, dan that's it. Tapi saya selalu berkata, kita semua gak ada yang diubahkan oleh motivasi. Motivasi terdengar baik, tapi tidak mengubahkan. Karena itu setiap kali saya diundang untuk sharing, selalu biasa yang undang akan berkata begini, Kak, kita minta tolong datang supaya ya anak-anak muda kita termotivasi. Lalu saya bilang, mohon maaf, saya bukan motivator. Kenapa? Karena saya secara pribadi tidak diubahkan oleh motivasi. Saudara tahu, teman-teman tahu apa yang mengubah hidup saya? Jawabannya cuma satu, Injil. Itu bilang kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi belajar tentang ayat yang kita baca itu sangat penting dan akan menolong kita untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sebab itu kita melihat ada apa dengan surat Yakobus. Surat Yakobus adalah surat yang umum, praktis, dan aplikatif. Umum, praktis, aplikatif. Hampir semua orang bisa mengerti
apa yang Yakobus tuliskan. Bahkan saya percaya Anda nggak perlu jadi Kristen untuk memahami bahwa apa yang Yakobus katakan itu terdengar sangat baik. Sangat baik. Tetapi masalahnya apa yang orang tidak pahami bahwa Yakobus sedang menekankan apa yang dia bicarakan itu hanya bisa dimengerti ketika kita melihatnya melalui kacamata dari Injil. Karena apa? Karena Injillah yang membentuk hidup kita. Injillah yang membentuk perspektif kita. Dan Injillah yang membentuk apa yang kita lakukan. Karena itu Yakobus menulis surat ini kepada gereja waktu itu. Kita tahu ya kalau kita pelajari gereja pertama kali ngumpul di Yerusalem. Lalu terjadi penganiayaan, penderitaan, akhirnya mereka nyebar. Dan Yakobus menulis ini untuk memberitahu masalah-masalah yang terjadi kepada orang-orang yang di perantauan diaspora tentang cara hidup komunitas gereja yang berpusat pada kabar baik, yang berpusat pada hubungan antara kita dengan Kristus. Nah, poin saya ada 3. Di dalam hidup bersama kita akan melihat dari ayat yang kita baca, bagaimana ternyata di sekitar kita seringkali ada yang tersesat. Saya pernah di posisi ini, mungkin teman-teman juga pernah, atau mungkin ada yang sedang tersesat. Ya, it's okay. Kita semua pernah mengalami itu. Tetapi poin kedua kita akan melihat ada panggilan untuk membawa kembali yang tersesat itu. Dan juga ada Injil yang diberitakan. Nah, sebelum kita masuk, saya mau bilang gini, kekristenan itu adalah hubungan, bukan agama. Teman-teman tahu kalimat ini mengubah hidup saya. Mengubah cara saya memahami firman Tuhan. Kenapa? Karena Anda bisa punya agama tanpa hubungan. Anda bisa menjalani serangkaian aturan, hukum-hukum, terlihat baik, tanpa mengenal siapa dia yang memberikan aturan itu. Tanpa mengenal dia yang memberikan perintah itu dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita berpikir kekristenan hanya tentang serangkaian cara hidup yang baik. Maka saya mau bilang, tanpa Tuhan pun kita bisa lakukan itu. Tapi apa yang membuat kekristenan berbeda dengan semua keyakinan lain? Karena kekristenan adalah hubungan. Dan setiap kali kita bicara hubungan, maka ada dinamika yang terjadi. Dalam hubungan, saya percaya apa saja bisa terjadi. Pepatah di atas berkata, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Artinya apa? Artinya begini. Semakin dekat kita satu sama lain, semakin gesekan mungkin terjadi. Bayangkan begini, 2 besi, bagaimana cara 2 besi ini bisa bersentuhan, bergesekan. Caranya didekatkan. Betul ya? Ketika dekat, gesekan terjadi. Mau tahu kenapa kita bisa bergesekan antara satu sama lain? Jawabannya adalah ini, jangan-jangan
Tuhan sedang membawa kita untuk menjadi dekat antara satu sama lain. Dan semakin kita dekat, semakin kita mengenal seseorang, maka jangan kaget. Semakin saudara kenal teman saudara, orang di samping saudara, semakin Anda melihat kebobrokannya, kehancurannya, kelemahannya, dosa-dosanya. Dan coba tebak, itu berlaku buat pendeta. Betul gak sih? Semakin saudara kenal, bukan pendeta saudara, pendeta di luar mungkin. Ya, saya gak mau ngomongin pendeta di sini. Atau semakin saudara kenal saya, maka percaya saja, saudara akan melihat betapa rapuhnya saya, betapa lemahnya saya, betapa terbatasnya saya sebagai manusia. Dan disitulah kita butuh Injil. Injil membawa kita semua dari berbagai latar belakang, kebiasaan, lingkungan, pengalaman hidup yang beda-beda. Kita semua didekatkan jadi satu. Dan ketika kita didekatkan jadi satu, kita sedang digesekkan antara satu dengan yang lain. Tapi tujuannya apa? Tujuannya karena Tuhan mau kita bertumbuh bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri. Tuhan mau kita bertumbuh secara komunal, secara bersama-sama, bukan secara individu. Itulah sebabnya kita butuh komunitas. Kita butuh gereja. Dan waktu saya bicara gereja, saya mau teman-teman memahami gereja bukan tentang gedungnya. Bukan tentang organisasi. Gereja adalah the people. Orang-orangnya, teman-teman saya, kita semua, kitalah gereja yang hidup. Gereja yang sesungguhnya. Jadi kita mau lihat poin pertama, dalam gereja, dalam komunitas, ada yang mungkin tersesat. Yakobus memulai dengan berkata begini, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, kalau ada di antara kita, teman dekat kita, saudara kita, keluarga kita, rekan kerja kita, kalau ada di antara kita yang menyimpang, baru mau bilang, ada sesuatu yang kita mesti lakukan demi mereka. Karena seringkali kita hidup di dalam sebuah budaya yang sangat egois, yang sangat individualistik. Kita hidup dalam sebuah budaya yang berkata yang penting diriku, yang lain nggak penting. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Sehingga apa? Ketika ada yang menyimpang, seringkali kita berkata, secara individual, kita berkata, itu urusan dia. Yang penting bukan saya. Saudara lihat betapa mudahnya hati kita untuk berkata demikian. Untung dia yang sesat, bukan saya. Kalau ada yang salah, dia yang salah, bukan saya. Tetapi jangan salah, seringkali komunitas juga bisa toksik. Komunitas
komunitas juga bisa menyimpang. Kenapa? Karena di dalam komunitas ketika ada yang menyimpang, perspektif sudut pandang komunitas yang salah akan berkata, jangan dekat-dekat dia. Itu merusak nama baik kita. Bayangkan itu terjadi di gereja kita. Misalnya ada yang bikin heboh di Instagram. Bicara yang kita mungkin tahu. Wah, itu gak sesuai Alkitab. Heboh. Lalu orang tahu, ini kan GBI loyal nih. Kira-kira orang seperti ini diapain? Gak tahu gereja teman-teman ya, tapi di gereja Solo, di gereja di luar Solo, akan berkata, waduh, ini gak boleh dibiarin. Ini merusak nama baik. Kita buru-buru klarifikasi. Kenapa? Karena dulu pengalaman saya begitu. Dan coba-coba siapa yang sesat? Saya pastinya. Saya dong, bukan yang lain. Jadi kita punya perspektif secara komunal yang menganggap nama baik gereja lebih penting daripada masalah individu. Itu masalah dia, bukan urusan kita. Dengan kata lain, komunitas seringkali menjadi tempat di mana orang yang egois bertemu dengan orang-orang yang egois lainnya. Orang egois ketemu dengan orang-orang egois yang lain, ngumpul jadi satu. Bisa bayangkan apa yang terjadi? Coba saja nanti. Saya berdoa nggak ada di sini. Karena kita semua sudah diubahkan oleh Injil. Dan teman-teman tahu apa yang Injil katakan. Injil berkata hidup bukan tentang diri kita. Tapi tentang Kristus. Dan apa yang dia sudah lakukan. Itulah yang membuat perbedaan. Cara kita melihat hidup kita. Dan cara kita melihat satu sama lain. Dan di dalam gesekan yang terjadi, kita justru bisa melihat. Ternyata kita semua punya kecenderungan untuk menyimpang. Ternyata di dalam komunitas, waktu Injil membuka mata kita, kita melihat betapa kita itu egois terhadap satu sama lain. Kita lemah, kita terbatas. Gak ada yang kebal. Tapi kabar baiknya teman-teman, justru karena itulah. Karena kita begitu egois, kita punya kecenderungan untuk menyimpang. Disitulah kita butuh Injil. Disitulah kita butuh Tuhan. Dan di dalam komunitas itulah Tuhan membentuk kita. Tuhan menguduskan kita. Tuhan bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Ada satu kutipan dari John Piper, seorang teolog, dia berkata begini, pengudusan adalah sebuah proyek komunitas. Kita nggak bisa dikuduskan sendiri. Pengudusan terjadi waktu Tuhan bawa seorang yang egois di tengah-tengah orang egois yang lain. Nah, waktu kita melihat semua diri kita dan segala keberadaan kita, kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kita. Tanpa itu, maka kita akan terjebak dalam budaya yang berpusat pada diri sendiri.
Itulah sebabnya menarik kalau hari ini kita melihat bagaimana orang kalau ke gereja besar, dia udah gak kenal satu sama lain. Betul ya? Orang di gereja besar, kebanyakan cuma datang dan pulang. Yang penting ibadah. Ibadah cuma jadi rutinitas. Ibadah cuma jadi aktivitas mingguan. Tetapi tidak heran ketika kita punya perspektif yang penting diri saya dengan Tuhan. Yang lain nggak penting. Ketika kita punya pikiran seperti itu, maka terjadi sikap abusif di dalam gereja. Sikap abusif di dalam gereja tertentu terjadi saat kita mengabaikan panggilan untuk hidup bersama dan hanya fokus pada privasi diri sendiri. Waktu kita hanya fokus yang penting diri saya, kita sedang mencelakakan orang lain. Kita sedang membiarkan teman kita, saudara kita, untuk di-abuse oleh orang-orang yang tanda kutip tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Injil. Orang-orang yang hanya datang ke gereja, beragama, tapi tidak diubahkan oleh kuasa Injil. Karena itu, poin kedua kita melihat bahwa kita dipanggil untuk menjadi seorang penjaga bagi sesama kita. Garis bawahi kata ini penjaga. Katakan dengan saya penjaga. Kita dipanggil untuk menjaga, bukan jadi juru selamat. Karena juru selamat cukup satu. Kita jangan sok jago-jagoan. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi penjaga bagi saudara kita, keepers. Bukan tukang intimidasi. Dan Yakobus bilang gini, dan ada seorang, tadi ayat sebelumnya dibilang jika ada yang menyimpang, ayat ini dibilang ada seorang yang membuat dia, yang menyimpang itu, yang hidupnya sesat, membuat dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Artinya apa? Artinya untuk setiap orang yang menyimpang, Tuhan kirim seseorang untuk menjaga, untuk mengembalikan dia, untuk membawa dia, mengingatkan dia kepada apa yang benar. Apa itu penjaga? Untuk apa kita menjadi penjaga bagi yang lain? Penjaga artinya ini, kita melayani dan kita memperhatikan satu sama lain. Penjaga bukan intimidasi, bukan tukang intimidasi. Kalau ada yang menyimpang, tugas kita jaga dia supaya nyimpangnya jangan terlalu jauh. Bukan intimidasi. Lu kok belok sih? Lu kok agak lain sih? Kata orang Medan. Agak lain kau. Kenapa sih lu begitu? Kita dipanggil untuk melayani dan memperhatikan. Kita dipanggil untuk menegur, bukan mencela, bukan interogasi. Ya. Ajak bicara. Ajak ngobrol. Bangun hubungan. Tapi kan begini teman-teman.
Kalau ada yang menyimpang, lebih asik kalau kita nunjukin, hei kamu salah loh, kamu sesat loh. Lebih gampang begitu. Kenapa? Karena dengan begitu, kita merasa, gue lebih baik dari dia. Yang nyimpan dia, bukan saya. Jangan ya dek ya. Jangan. Jadi kalau ada yang menyimpang, diajak balik. Bukan kita yang berbalik dari dia. Yang menyimpan diajak untuk kembali. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai kita untuk membawa yang terhilang kembali pulang. Karena kita pun dahulu sama. Kita dahulu tersesat. Menyimpang gak tahu di mana. Tapi Tuhan panggil seseorang untuk bawa kita. Untuk memanggil kita kembali kepada kita. Dan kalau kita mengerti ini, maka kita tahu dalam hidup kita Allah selalu bekerja untuk membawa kita kembali. Nah, saya baru bilang ini, kita perlu hati-hati. Karena apa? Karena seringkali orang tidak kembali, orang meninggalkan komunitas. Jangan-jangan bukan karena dia yang bermasalah, tapi jangan-jangan karena kita yang bermasalah. Oleh sebab itu gereja, komunitas, saya selalu bilang begini, kita harus berani untuk mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita. Pendeta bukan malaikat. Pendeta juga manusia. Ada lagunya. Oh bukan ya, bukan. Itu rocker ya. Pendeta juga manusia. Pastor ini jemaatnya duniawi sekali. Artinya apa? Artinya begini teman-teman. Waktu kita terbuka satu sama lain. Hamba Tuhan terbuka, jemaat melihat. Wah, ternyata pendetaku juga masih manusia. Masih injak tanah. Belum terbang, belum. Seringkali kita malu untuk mengakui kelemahan. Karena kita mencoba menjaga harga diri kita. Kita membuat mimbar menjadi tentang diri kita. Saya mau bilang mimbar bukan tentang kita. Mimbar adalah tentang Yesus dan apa yang dia sudah lakukan. Teman-teman tahu setiap kali saya diingatkan ini. Saya bisa dengan bebas di mimbar. Saya gak harus tunjukin saya hebat. Saya gak perlu tunjukin saya jago. Saya gak perlu tunjukin khotbah saya bagus. Walaupun kadang-kadang terganggu juga ya. Berharap pengakuan. Ini bahasanya bahasa apa ini? Hanya Pastor Andre dan Pastor Hicia yang mengerti. Saya pun perlu mengingatkan bahwa mimbar ini bukan tentang saya. Dan waktu saya mengerti ini, saya mengerti bukan hanya jemaat yang butuh Injil, tapi yang berkhotbah butuh Injil. Karena itu kalau kita mengerti ini, kita melihat kita semua perlu yang namanya teguran. Katakan dengan saya teguran. Bukan cuma jemaat yang perlu ditegur, pendeta juga perlu ditegur. Yang pendeta katakan yes. Ya.
teguran, menegur, dan ditegur sama-sama penting. Nah, saya mau garis bawahi ini. Teguran kadang-kadang terdengar sesuatu yang menyinggung. Kenapa? Karena kadang-kadang memang kita pakai teguran untuk ketok kepala orang. Betul gak sih? Kita merasa, wih, baik yang menegur maupun ditegur sebenarnya sama-sama butuh Injil. Kenapa? Karena tanpa Injil yang menegur akan merasa lebih baik. Tanpa Injil yang ditegur akan mencari pembenaran. Menegur harus memperhatikan prinsip dan cara. Dilakukan dengan kebenaran, memberitahu apa yang benar, tapi atas dasar kasih. Masalahnya kita kadang-kadang kasih tahu yang benar, tapi kasih tidak terlihat. Kasih tidak diekspresikan lewat teguran kita. Kita melihat teguran jadi kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Jari kita tajam. Betul gak? Waktu jatuh kita pengen negur. Yang kita tunjuk apa? Ini dosa ini. Salah ini. Satu kali saya pernah ditanya, Kak, gimana caranya saya tegur teman di gereja saya yang bikin dosa? Seolah-olah dia pengen tahu ada cara yang efektif supaya teguran bisa diterima. Kadang-kadang di balik pertanyaan itu kita cuma pengen begini. Orang itu harus tahu dia salah. Kita cuma pengen gitu. Orang itu harus tahu nih, dia gak benar nih. Saudara harap saya jawab apa? 3 langkah cara menegur yang benar. Apakah seperti itu? Enggak. Saya tanya, kamu kenal dia? Kamu tahu pergumulan dia? Kamu tahu apa yang dia sedang dihadapi? Kamu tahu kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan? Kalau tidak, jangan coba-coba. Kenapa? Tanpa mengenal dia, maka teguran kita hanya akan tampak untuk membenarkan diri kita. Kita cuma pengen menegur supaya tampak superioritas. Merasa punya hak, merasa punya kesempatan. Tapi teguran harus memiliki konteks. Apa konteks dari sebuah teguran? Teguran harus dilakukan dengan relasi hubungan. Bukan kompetisi. Relasi bukan kompetisi. Artinya apa? Artinya waktu kita nggak punya relasi, maka teguran itu hanya akan mengungkapkan betapa egoisnya kita untuk merasa lebih baik daripada dia. Kita kasih tahu yang benar tanpa mencoba mengasihi dia. Tapi teguran yang benar, teguran yang punya dasar kasih dibangun di atas hubungan. Pastikan ketika teman-teman mau negur seseorang, pastikan yang kita tegur mengenal kita. Yang kita tegur kalau perlu dia tahu semua kelemahan kita. Semua dosa kita, kekurangan kita. Supaya apa? Supaya dia siap untuk menerima dari kita. Kenapa? Karena kita sebenarnya, kita pun kalau gak kenal,
kita juga gak suka ditegur. Betul atau betul? Saudara mau ditegur sama orang di luar sana yang gak kenal saudara? Siapa lu? Siapa kamu? Teguran punya konteks. Dan konteksnya adalah hubungan. Timothy Keller berkata begini, kebenaran tanpa kasih adalah kesombongan diri yang angkuh. Tapi kasih tanpa kebenaran adalah kesukaan diri yang pengecut. Di dalam Injil, kebenaran dan kasih bukan dua hal yang berbeda. Bukan dua hal yang bertentangan, tetapi dua hal yang bersama-sama. Waktu kita punya hubungan, kita menegur seseorang, orang tahu dia ditegur oleh kita bukan karena kita merasa lebih baik dari dia. Tapi dia ditegur karena kita mengasihi dia. Dia ditegur karena dia pun tahu bahwa kita semua adalah orang yang sama-sama sedang belajar. Kita semua ada dalam perjalanan yang sama. Jadi pertanyaannya begini, Nes, kalau ada yang menyimpang, dia baik. Ditegur caranya hubungan. Bukan dibuang, bukan disingkirkan, bukan dikeluarin, bukan diabaikan. Kalau ada yang menyimpang, ini jawabannya. Perlu ada yang membawanya kembali. Perlu ada yang membuatnya berbalik dari jalannya yang sesat. Bukankah ini adalah definisi dari pertobatan? Apa arti bertobat? Bertobat artinya gini, kita sadar bahwa jalan kita hanya salah. Kita perlu berbalik. Kita perlu kembali kepada jalan yang benar. Bertobat artinya gini, kita menyadari dan mengakui betapa kita menyimpang dari kebenaran. Kita menyadari itu. Dan Injil harus diberitakan. Karena hanya Injil yang bisa membawa kita kembali kepada yang benar. Maka poin saya yang terakhir adalah harus ada Injil yang diberitakan. Harus ada Injil yang dinyatakan. Tadi di Yakobus 2 ayat 20 dikatakan bahwa siapa membuat orang yang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Wow. Artinya apa? Artinya gini, waktu kita dikenal dan kita mengenal, maka kita sedang menjaga satu sama lain. Saya kasih ilustrasi. Ilustrasinya begini. Bayangkan saudara dan teman saudara lagi jalan di pinggir jalan. Kemudian ada teman saudara itu jalan di pinggir jalan sambil main handphone. Ketika di pinggir jalan dia jalan main handphone, gak sadar dia mulai menyimpang. Bukan di pinggir jalan lagi, udah mau ke tengah. Pertanyaannya, waktu dia menyimpang, apa yang teman-teman lakukan? Dadah, kapok lu. Apakah seperti itu? Apa yang kita lakukan?
ada mobil lewat, motor lewat, kecepatan bebas hambatan. Kita mau ngapain? Kita tarik dia dong. Benar dong. Ya, kita tarik dia, kita bawa dia. Sama. Kalau ada yang menimpa tugas kita apa? Tarik dia, bawa dia. Ingatkan dia pada Injil. Injil yang sama yang dia butuhkan. Ada Injil yang kita juga butuhkan. Nah, saya lewati bagian selanjutnya. Saya mau ke bagian ini. Kalau saudara baca di Imamat 16, itu ada namanya Hari Raya Pendamaian. Saya tahu Imamat itu kitab yang paling sering kita lewatkan. Saya tahu itu. Saya dulu juga gitu kok. Imamat itu ada kitab yang bikin kita bingung. Apa sih ini? Tapi ketika saya pelajari teman-teman, ternyata kitab Imamat menarik banget. Kenapa? Karena semua gambar itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Kristus. Kristus korban pendamaian kita. Kristus korban penghapus dosa kita. Kristus imam besar kita. Kristus bait Allah yang hidup. Semua yang diceritakan oleh imam adalah gambar. Ini yang terjadi di perjanjian lama. Waktu saudara berdosa, saudara mesti datang ke imam, bawa korban. Korbannya apa? Bukan teman kita, bukan. Jangan dong. Korbannya apa? Binatang. Ya, binatang dibawa, kemudian diperiksa sama imam, tahu binatangnya bagus, disembelih. Nah, waktu binatang itu disembelih, dibunuh, darahnya itu dibawa. Darahnya dibawa ke dalam ruang suci, ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian di perjanjian lama ada gambaran hadirat Tuhan. Di mana tabut ada di situ, Tuhan hadir di perjanjian lama. Nah, ini yang terjadi, darah yang dibawa itu akan dipercikan ke atas tutup pendamaian. Dan kalau darah itu dipercikan, maka hewan yang dikorbankan itu menandakan bahwa Allah menerima umatnya selama setahun ke depan. Ribet ya. Puji Tuhan, hari ini teman-teman gak perlu bawa domba. Kasihan pendeta teman-teman. Bayangkan tiap tahun motong kambing, domba. Ya kau bilang gini, barang siapa membuat orang berbalik dari jalannya yang menyimpang, yang menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kata menutupi ada kata yang sama dipakai ketika imam itu memercikan darah ke atas tutup pendamaian, ke atas tabut perjanjian. Artinya apa? Artinya ketika darah itu dicurahkan, darah itu menutupi pelanggaran kita, menutupi dosa-dosa kita. Kata menutupi, ini bukan sekedar kayak ada kotoran, kita sapu di bawah kapet, bukan. Kata menutupi bagi orang Yahudi, itu artinya dihapus, dibersihkan. Ini kabar baiknya. Waktu kita melihat kepada Yesus, teman-teman tahu,
segala dosa kita ditutupi di atas pengorbanan Yesus. Segala dosa kita, kesalahan kita, itu tidak diingat-ingat oleh Tuhan. Saya sebenarnya sengaja nggak mau tampilkan ini karena ada Yunaninya, supaya teman-teman tahu saya bisa baca. Enggak. Ini cuma nampak pintar doang. Nah, kata menutupi dosa itu artinya kaluse. Kaluse. Kata menyelamatkan. Pasal boleh baca? Lupa. Artinya sose. Saya tahu karena ada catatannya. Jadi kata menutupi itu artinya gini. Bukan sekedar dosa kita disapu, dibawa kapet, ditutupi, tapi tetap ada bukan. Itu merujuk pada pengampunan Allah. Menutupi artinya gini, dosa kita itu dihapuskan oleh darah Kristus. Apa maksudnya ini? Artinya gini, waktu kita melihat saudara kita yang menyimpang, Yakobus bilang barang siapa membuat dia berbalik dari jalannya yang tepat, yang menyelamatkan jiwanya dan menutupi dosa. Kenapa? Karena waktu seseorang berbalik, dia diingatkan, Kristus sudah mati untukmu. Yesus memberikan dirinya untuk mendapatkan kita. Dia mencurahkan darahnya, menumpahkan darahnya untuk menghapus, menyingkirkan semua kesalahan kita. Dosa kita begitu mengerikan, teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman, tetapi saya tahu dosa saya itu lebih mengerikan dari yang orang lain tahu. Karena itu waktu saya diingatkan ini, saya tahu betapa saya butuh Injil. Kenapa? Karena dalam diri saya tersesat. Dalam diri saya terhilang. Tapi syukur karena Injil. Injil mengingatkan bahwa kita begitu menyimpang, kita kehilangan Allah, kita tersesat. Tapi Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk mencari kita, menyelamatkan kita, dan membawa kita kembali. Hari ini, waktu kita tahu, kita orang yang pernah tersesat, kita pernah terhilang jauh. Dan hari ini kita ada karena kita tahu Yesus menemukan kita. Dan kalau kita lihat teman kita yang menyimpang, izinkan saya memberitahu teman-teman, panggilan kita sama. Yesus mencari kita. Yesus ya sama, juga mencari teman kita yang menyimpang itu. Dan mungkin salah satu cara Yesus mencari teman saudara adalah melalui hidup saudara. Melalui teguran yang saudara berikan. Melalui Injil yang saudara beritakan. Karena itu saya berdoa biar Injil yang mengubah kita. Adalah Injil yang mengubahkan orang lain lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mengingat betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Kami ingat firman-Mu berkata ketika kami masih berdosa,
kasih Allah telah dinyatakan dan dicurahkan dalam hidup kami. Kristus telah mati untuk kami. Tuhan, seringkali kami sadar betapa kami hidup dengan keegoisan kami. Kami hidup untuk diri kami. Kami hidup untuk kepentingan kami. Kami datang ke gereja tetapi seringkali yang kami pikirkan adalah diri kami. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa Engkau membawa kami ke tempat ini supaya kami menjadi bagian dari anggota tubuhmu. Supaya kami menjadi bagian dari keluargamu yang besar. Ingatan kami bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Kami butuh Engkau. Dan kami butuh Engkau yang dinyatakan lewat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Injil yang sama yang menjangkau hidup kami adalah Injil yang juga akan menjangkau orang di sekitar kami melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus meteraikan Injil-Mu. Dan ketika kami pulang, Roh Kudus, Engkau yang terus memberi kami pengertian, memberi kami pemahaman, sehingga firman ini menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.